Penyamaran dan penyusupan menjadi salah satu keahlian pasukan elit TNI Kopassus. Mereka banyak diajarkan tentang teknik-teknik penyamaran semasa pendidikan. Kini, ilmu itu diterapkan untuk bisa dekat dengan musuh. Seperti dalam kisah prajurit Kopassus yang menyusup ke dalam anggota GAM. Kisah itu ditulis dalam buku, Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Sentosa dan Eanata Negara. Dalam buku itu diceritakan, seorang anggota Kopassus dengan nama samaran Sersan Badri yang berhasil menyusup menjadi simpatisan GAM. Tak mudah bagi Badri untuk melakukan penyamaran ini. Ia harus rela menjadi tukang buah agar identitas aslinya tidak diketahui. Suatu hari, Badri menyamar sebagai tukang durian, yang akan mengirim dagangannya dari Medan ke Loksemawe. Dalam perjalanan, melewati pos penjagaan dan pemeriksaan aparat, beberapa kali saya diminta jatah durian, cerita Badri. Saat itu, Badri menceritakan kalau ia memberi 2 buah durian. Tapi ditolak karena jatahnya kurang. Saya beri 2 buah durian justru dimarahi lalu ditempeleng, katanya, kalau untuk GAM pasti saya memberi lebih banyak. Di sini ada satu peleton anggota yang sedang berjaga, mana cukup kalau cuma 2 buah durian, kata Sersan Badri sambil meniru ucapan mereka. Badri sengaja menyamar sebagai tukang buah perantauan, karena sulitnya menyusup ke dalam masyarakat Aceh yang trauma akibat konflik berkepanjangan. Kalau Badri menyamar menjadi tukang buah perantauan, ia bisa leluasa bergerak dari Medan, Sumatera Utara hingga Loksemawe di Aceh Utara, untuk menjalankan bisnis buah yang bisa diantarkan ke markas GAM. Badri selama setahun memantaukan situasi lapangan di Aceh, khususnya di sekitar Loksemawe yang menjadi basis utama kekuatan militer GAM. Tak hanya itu saja, Badri juga berhasil dekat dengan keluarga petinggi GAM, mulai dari istri, anak, orang tua atau mertuanya. Penyamaran Badri tak boleh terbongkar. Ia berulang kali diuji kesetiaannya oleh para petinggi GAM. Mereka meminta Badri menyembunyikan sanak keluarga mereka. Termasuk menyembunyikan istri Panglima GAM yang sedang hamil. Intinya, Badri menjadi pelindung para keluarga GAM. Totalitas pekerjaannya, Badri sampai menyewa 3 kos seharga Rp600.000 di berbagai daerah untuk persembunyian istri Panglima GAM itu. Tak hanya itu saja, demi uji kesetiaannya, Badri berhasil mengantar pasokan beras ke markas GAM. Meskipun hanya sementara sampai meloloskan anggota GAM ke Malaysia, karena posisi mereka akan sangat terdesak saat darurat militer diberlakukan. Usaha Badri tak sia-sia, sampai ia mendapat kesempatan memasuki gudang senjata milik GAM. Saat itu Badri datang ke markas GAM di Belengara, Aceh Utara, saat pasokan senjata baru tiba, diminta melatih serdadu GAM baris berbaris, menembak dengan senjata SS-1, AK-47 dan bongkar pasang serta perawatan senjata. Badri juga melihat bongkar muat 125 pucuk senapan milik GAM yang diselundupkan dari Thailand dan Malaysia. Dalam penyamaran itulah, Badri menggunakan kesempatan itu untuk menyabotase senjata-senjata GAM. Alat pembidik pada senapan-senapan GAM, sengaja dibengkokkan Badri agar tembakan mereka tidak tepat sasaran. Badri juga pernah memberi bocoran pada GAM, tentang gerak-gerik TNI di sana. Bahkan seringkali anggota TNI menembaki temannya sendiri itu. Wajar saja, karena penyamaran ini hanya petinggi TNI yang tahu. Melalui penyamaran Badri, seorang anggota Sandi Yuda Kopassus itu akhirnya mengetahui bahwa sumber keuangan GAM dari perdagangan ganja kering yang berasal dari Aceh Timur dan Aceh Utara. Ganja ini dikirim lewat laut menggunakan kapal-kapal kecil ke Malaysia. Selain itu, pemasukan GAM juga diberikan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Pupuk Iskandar Muda, Asian Fertilizer, dan seluruh warga Aceh. Kemudian, setelah diberlakukan darurat militer pada tahun 2003, ruang gerak GAM makin sempit. Para petinggi GAM mulai minta perdamaian. Berdasarkan pemantauan tim Kopassus yang menyusup ke sarang GAM, amunisi dan logistik GAM mulai menipis. Konflik berkepanjangan akhirnya berakhir setelah ada peristiwa tsunami yang menerjang Aceh pada 2004. Lewat meja perundingan akhirnya disepakati perdamaian antara RI GAM di Helsinki. Tidak ada lagi konflik TNI dan GAM di Aceh. Kini rakyat Aceh telah merasakan kenyamanan hidup tanpa lagi ada konflik,
Semoga perdamaian ini selalu kita jaga bersama, demi keutuhan Republik Indonesia yang kita cintai ini.